Ustaz, bagaimana cara kita berzikir dengan ikhlas? Ya ikhlaslah. Sebab selama ini saya merasa berzikir seakan membaca zikir sahaja. Taib. Apa itu zikir? Zikir itu semua aktiviti kita yang ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan untuk mengingat Allah. Karena itu semua aktivitas termasuk ibadah yang kita kerjakan dalam Al-Quran disebut zikir namanya. Contoh, kita sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tak ada Tuhan yang layak disembah dipertuhankan kecuali saya. Cara menyembah saya, tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Jadi solat itu tujuannya untuk membuat kita ingat Allah. Karena itu kalau ada orang solat tak ingat Allah, pasti ada yang salah dalam solatnya. Di solat yang benar tuh begitu selesai solat, dia ingat Allah. Coba buka Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika kalian telah tuntas mengerjakan solat, fadhkurullah. Kalian mesti cepat ingat dengan Allah. Ciri orang berhasil solatnya itu dia ingat Allah. Karena itu kalau orang ingat Allah, dia tidak akan bermaksiat, tidak akan bermaksiat. Tuan solat di masjid, keluar masjid ingat Allah, maka tidak akan pernah ada cerita tertukar kasut. Karena saat pakai kasut orang lain, kita ingat Allah. Mau dipakai, Allah melihat saya. Tak mau saya. Tapi kalau tak ingat Allah, ini yang repot. Jangan pakai ini, jangan pakai ini, jangan. Pakai saja itu yang lebih bagus tuh, itu yang lebih bagus. Nafsu itu. Kalau Anda pekerja ingat Allah, saat sholat, sholat. Pulang dari sholat, duduk depan komputer, mengerjakan proyek. Saat akan mengetik hal yang haram, Anda ingat Allah. Ya Allah, tak boleh ini. Mampir kafe, ada yang haram, ingat Allah. Tak boleh ini. Tak boleh. Itulah sholat. Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Karena itu ketika tuan puan baca Al-Quran, tuan puan ingat Allah. Orang beriman semakin tinggi imannya, jangankan baca, dia mendengar Al-Quran, maka ada getaran dalam jiwanya dan semakin dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-puan menghafaz Al-Quran, lebih tinggi lagi. Penghafaz Quran itu semakin dekat dan semakin ingat dengan Allah. 4 kali disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Tuan-puan berdoa. Dalam berdoa itu pasti ingat Allah. Karena itu doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Tuan-puan menyebut Allah supaya dekat. Punya soalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir. Di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni azkurkum. Kadang nyebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Sabar, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Alim. Zikir. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi zikir itu pertama adalah semua aktiviti kita yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya zikir kita ikhlas? Hanya ditujukan untuk Allah saja. Yang pertama butuh latihan untuk mengerjakannya. Saya ulang, latihan untuk mengerjakannya dengan membersihkan niat kita karena Allah saja. Terus berlatih. Mula-mula ingin terlihat orang, terus kerjakan lagi, perbaiki niat kita karena Allah saja, karena Allah saja, sampai kita merasakan kenikmatan berzikir walaupun tak ada orang sekitaran kita. Ada hadisnya sahih. Di antara dosa yang cepat diampuni oleh Allah adalah dosa orang yang saat dia berzikir sendirian mengalir air matanya. Saat itulah seketika diampuni dosanya, bahkan dimasukkan ke dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat dengan 7 golongan. Ya, di antaranya adalah rajulun, seorang lelaki yang dia berzikir dalam kesendirian kemudian mengalir air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, rasakan dalam berzikir itu kita akan wafat pada saat itu.
kita akan wafat pada saat itu. Itu paling cepat menjadikan kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat salat disandingkan dengan kalimat wafat. Masih ingat kalau ada orang wafat tuh kalimatnya apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang buka ayat salat. Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika tuan puan punya persoalan dalam hidup, maka cepat minta tolong kepada Allah. Wasta'inu wassalah, wasta'inu bisabri. Terima dulu dengan sabar. Jangan berkeluh kesah. Jadi jika punya masalah, ada problem, jangan berkeluh kesah. Apalagi membuat status. Bikin status di media sosial. Engkau tidak seperti yang aku duga. Tak jadi solusi. Minta solusi kepada Allah. Wassalat. Bagaimana cara mintanya? Lewat solat. Oh, ini saya nak beri rahasia. Saya nak beri rahasia, tapi ini diantara kita saja ya. Nah, lihat sini. Masih ada waktu kan? Masih boleh ya? Oh, bismillah. Masya Allah, hapus sendiri lagi. Datang sendiri, kuliah sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah. Jamaah cukup melihat cita-cita masuk surga sih ya, Firdaus. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Gurau saja ya. Lihat sejenak. Wasta'inu. Perhatikan kalimatnya wasta'inu. Tak nampak. Wasta'inu. Dan jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusi, minta tolong. Ini perintah Allah. Kalau kita hendak merubah kalimat perintah ini, fi'il amr, dalam bentuk permohonan. Ya Allah, sekarang kami minta solusi, minta tolong. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta solusi. Lalu kita katakan, ya Allah, sekarang kami akan minta solusi. Maka kalimatnya akan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. 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 Kalau kita katakan, ya Allah, kami minta solusi ini hanya kepada Engkau saja, tak ada yang lain. Kami yakin denganmu, Engkau yang berjanji, sekarang kami minta. Kalau kalimatnya hanya kepada Engkau saja, kami yakin. Maka tambahkan kalimat iyyaka di depannya. Iyyaka nasta'in. Iyyaka. Perhatikan kalimat ini rahasianya. Kata Allah, bila kamu punya persoalan, punya masalah, punya problem dalam hidup, maka mintakan kemudian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wassalah, dengan menunaikan solat. Saya nak tanya pada tuan dan puan, maaf ya, apakah dalam solat kita mengucapkan kalimat iyyaka nasta'in? Ya. Kapankah itu? Saat berdiri dalam solat. Saat membaca Al-Fatihah. Saat membaca Al-Fatihah. Sekarang saya bacakan hadis qudsi riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang solat ketika dia membaca kalimat ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Perhatikan kalimatnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi solat itu menjadi dua bagian. Bahagian aku dan bahagian hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan sempurna, maka aku akan berikan bagianku untuk mereka. Yaitu aku berikan apapun yang dia minta dalam solatnya. Aku bagi solat menjadi dua bahagian. Bahagianku dan bagian hambaku. Jika hambaku mengerjakan bagiannya dengan benar sempurna, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta dalam solatnya. Kapan itu dimulai? Yuk kita baca hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba itu bermula solat dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Maka Allah akan menjawab seruannya itu dengan kalimat hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Jika hamba itu berkata ar-rahmanir rahim. Qala Allah azza wa jalla maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku.
Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. Awas, kerana tu kalau sedang solat, rasakan kita ini ditatap oleh Allah. Tak mampu melihat, tapi rasakan kita dilihat. Dan rasakan dijawab setiap kalimat kita tu. Itu yang disebut ihsan namanya. Orangnya disebut muhsin. Bukalah hadis riwayat Muslim di jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelah kiri paling atas di kitabnya. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang kedua, dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW disoal oleh malaikat tentang ihsan, ditanya mal ihsan, kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah menyembah Allah, ta'budallah, engkau beribadah menyembah Allah. Kalau kita ingin beribadah, kita ucapkan na'budu. Na'budu, engkau beribadah kerana Allah. Seakan-akan engkau merasakan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tak mampu menatapnya. Rasakan. Nah, sekarang ini rahasianya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada seorang hamba berkata dalam solatnya, iyyaka na'budu, ya Allah sekarang kepadamu saja hamba menyembah. Hamba sedang solat, sedang menghamba, sedang ibadah, kepadamu saja. Tak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang hamba ya Allah punya soalan dalam hidup. Punya masalah. Hadirkan dalam hati kita tuh. Rasakan. Tuhan punya masalah apa? Tuhan punya problem apa? Hadirkan dalam hati. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Begitu caranya, hadirkan dalam jiwa kita. Ya Allah, ini suami saya, istri saya, anak saya, budak-budak. Di sekolah, problem di kantor, di pekerjaan, jabatan. Hadirkan di benak kita nih. Nabi Zakaria tuh melakukan itu. Jadi ketika berdiri dalam salat, beliau minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata hamba tak mungkin punya keturunan. Karena secara medis istri hamba divonis monofos dan mandul. Kata klinis tak mungkin punya keturunan. Mohon dalam salat, dalam berdirinya, berdiri. Dijawab oleh Allah. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat, beliau masih berdiri dalam salatnya. Belum tuntas salatnya, masih berdiri dalam salat. Annallaha yubashshiruka Yahya. Allah berikan berita gembira, engkau akan punya anak, langsung bahkan namanya dari Allah Yahya, yang berarti hidup. Yang mustahil menurut manusia terlahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul bayi hidup, kata Allah tak ada yang mustahil. Kita nih ditunggu oleh Allah dalam salat, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami memohon sekarang petunjuk, pertolongan, solusi. Apa jawab Allah? Perhatikan jawabannya di hadis qudsi. Hadza baini wa baina abdi. Inilah kata Allah yang kumaksud perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Dan jika hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang kau minta sekarang aku akan kabulkan. Saya tak mau berjanji lah. Tapi kalau ada masa lagi berkunjung beri kuliah ke sini, kita bahas fikih solat, ada 4 rahasia dalam solat. 4 ni kalau benar dilakukan, maka doa-doa kita sulit untuk ditolak. Hadisnya sahih. Bahkan dalam ayat Quran tu ada beberapa posisi yang langsung minta yang terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga, minta surga yang paling bagus. Kalau dunia, minta yang paling hebat. 4 tu berdiri, 2 ruku, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Bagaimana caranya? Nanti kuliah yang lain. Nah, tapi apakah setiap orang yang berdiri minta? Belum tentu. Apakah setiap orang yang baca ini dikabulkan? Belum tentu. Kecuali orang yang saat solat dia ikhlas kerjakan dengan mengingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya? Khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bagaimana cara khusyuk? Alladzina, ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau hendak ikhlas dan khusyuk, maka rasakanlah engkau sedang menghadap Allah, mungkin itu solat terakhir yang engkau kerjakan. Demikian saat berzikir, mungkin di zikir terakhir, saya wafat dalam keadaan berzikir. Subhanallah, 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 wafat. Sujud, wafat. Kerana itu kalau hendak solat, mendengar panggilan azan, siapkan pakaian terbaik, yang paling halal. Karena mungkin itu panggilan terakhir dalam hidup, mungkin kita wafat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari pakaian baik.
Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terindahmu. Bagaimana tuan-puan ni? Diundang oleh manusia, datang ke parti, pakaian baik, luar biasa, yang undang manusia. Belum tentu sehari diundang 5 kali ada parti. Pakaian bagus, semua bagus, kasut bagus. Diundang Allah pakaian macam tu. Pakaian olahraga dipakai pula, pakaian untuk solat. Depannya Messi, belakang Ronaldo, bingunglah malaikat. Hah? Bagaimana kita bisa mendapat rahmat? Pakai yang paling indah. Ya, terakhir saya punya kisah sedikit saja. Ada seorang perempuan tu di Qatar dulu. Ini soleha perempuan ini. Ini kisah nyata. Saya dapat riwayat dari orang fiqh. Jadi dia sangat dekat dengan Allah. Dan dia tu begitu ikhlas menunaikan solat. Selalu teringat kalau ada panggilan Allah, cepat dia respon. Tibalah masa pernikahan dia. Saat dia sedang bersolek tu, berhias, berzina. Tertiba kemudian, mau masuk isyak. Ibundanya datang. Ibunya berkata, kamu siap, kita akan perkenalkan kepada orang-orang yang datang ni. Hadirin yang datang. Azan berkumandang. Dia berkata pada ibundanya, Ma, hanal waqt. Tiba waktu solat. Saya ingin solat dahulu, baru saya keluar. Apa kata ibundanya? Kamu nanti bisa kerjakan nanti. Sekarang, kamu keluar dulu. Kalau kamu nanti solat, kamu wudhu, hilanglah nanti semua hiasan tu. Make upnya hilang semua. Kamu keluar dulu. Kata perempuan ni anaknya, Ma, hanal waqt. Panggilan Allah sudah tiba. Aku malu kepada Allah. Allah yang berikan aku waktu, kesempatan untuk bisa menikah. Aku ingin bersyukur kepadanya. Ibundanya keluar dengan sangat ketus. Dia keluar, ya sudahlah kamu kalau begitu. Dia banting pintu, keluar. Maka dia berwudu. Wudu dengan sempurna, dengan khusyuk. Jatuhlah make up itu. Dia siap menunaikan solat. Khusyuk, enak. Ini kisah nyata, enak solat. Begitu dia sujud, lama dia sujud tu, nikmat. Saking nikmatnya, lama, tak bangun lagi dia. Disitulah ternyata saat terakhir dia hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Manusia menginginkan ia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan ia menjadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan ia berzina bersolek dengan make up dunia, Allah menginginkan dia bersolek dengan make up akhirat. Lepaskan tu make up dunia, ganti dengan make up akhirat. Wudu. Masya-Allah. Begitulah berzikir. Rasakan seakan-akan kita akan wafat. Indah. Bagian terakhir, saya cuma punya waktu 10 menit nih sebelum saya jawab ini sedikit-sedikit. Kalau kita hendak praktekkan pedoman Quran tadi, yang paling mudah saya berikan rahasia cepat. Tuan-puan cari kitab. InsyaAllah sudah banyak lah translate-nya. Terjemahannya sudah banyak. Saya yakin dalam bahasa Melayu pun ada. Cari kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis. Ya, kitab hadis. Nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkapnya. Coba diulang. Kalau sulit mengulang, cukup cari singkatannya saja. Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Cuma 4 jilid saja yang berbahasa Arab. Harganya pun sangat murah. Murah sangatlah. Hanya RM100 saja. Di Indonesia 350.000. RM100 dapat dunia akhirat. 4. Tuan-puan isi pulsa berapa ringgit itu sebulan? Ya pulsa dunia bisa dikumpul-kumpul. Kenapa tak mengisi pulsa akhirat? Kumpulkan tu. Ini di antara kitab paling baik. Disepakati oleh ulama. Panduan kita dalam bisa menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kitab paling sahih. Setelah Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Hadis. Al-Hadis yang paling sahih sekarang adalah patokan pertama Sahih Al-Bukhari. Saya nak bicara manhaj. Manhaj Al-Bukhari ini luar biasa. Beliau membagi kitabnya ke dalam 97 pembahasan. Semua 97 ini adalah semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan Nabi. Jadi oleh beliau itu dirumuskan. Nabi untuk menaikkan iman begini. Untuk pelajar-pelajar begini cara belajar. Kalau ada yang sakit begini cara minta obatnya. Kalau ada yang hendak berhaji begini caranya. Semua diklasifikasikan. 97 pembahasan. Dan indahnya sebelum menampilkan hadis nabinya, beliau keluarkan ayat Qurannya dahulu. 97 bab kitab. Pertama kitab Bad'ul Wahyi. Kedua kitabul Iman. 57 hadis. Ketiga kitabul Ilmi. Sering ada soalan, Ustaz, bagaimana nih saya ni bisa menaikkan iman? Iman saya ini kadang naik turun. Seperti lift lah, naik kadang turun. Kadang aneh juga, kalau sudah naik kenapa harus turun?
Maka rumusnya ada dari Nabi, 57 hadis. Ini amalan-amalan menaikkan iman dan dijaga supaya tak turun lagi. Ada. Kitabul Imarah, kitab menata pemerintahan. Bagaimana supaya di pemerintahan itu berkah, berjaya, ada semua. Kitabut Tijarah, bimbingan bisnis, ayatnya ada, hadisnya apa? Bagaimana berbisnis dengan baik, Allah ridha. Harta dapat, rezeki melimpah, dan ridha Allah didapatkan. Ada. Kitabut Tijarah. Kitabul Usrah, ada. Kalau mau ibu combine dengan misalnya Ustaz Ahmad. Saya beri rahsia kedua nih untuk puan-puan. Kenapa Nabi diperkenankan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? 4 istri. Kenapa diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Ya. Tuannya hanya boleh 4 saja. Kalau sanggup dan adil. Ya, kalau sanggup dan adil. Ada suami istri bertanya masalah poligami. Nanti itu kita bahas nantilah ya. Tapi yang menariknya dia tanya, Ustaz, kita ni berdebat begini. Dia pro, bagaimana dalilnya? Ya saya tak pakai dalil, saya tanya saja. Ibu, kalau imam tu di rumah siapa? Suami ke Ustaz? Baik. Kalau imam tu berapa orang? Harus 1. Baik. Kalau makmum, istilah Ustaz. Kalau makmum 1 boleh? Boleh. 2 boleh? Boleh Ustaz. 3 boleh? Boleh. Ya sudah. Dia pulang, dia diskusi lagi. Tapi itu pun kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tak, jangan dipaksakan. Karena itu amanah dari Allah, akan ditanya. Akan ditanya. Semua titipan. Jadi berpartner dalam hidup tu semua akan ditanya. Suami membantu istri menjadi soleha, istri membantu suami jadi saleh. Jadi jangan sampai memaksakan urusan dunia dan syahwat, tapi anda kesulitan menjawab amanah Allah. Nah, yang mau saya sampaikan, saya kembali. Kenapa Nabi diperkenankan boleh menikah lebih daripada 4 istri? Ternyata semua istri-istri Nabi itu miniatur karakteristik semua perempuan di muka bumi. Di semua karakter perempuan di bumi itu nampak pada semua istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah dengan Nabi, cemburunya urusan akhirat. Kalau si fulana bisa tahajud dengan Nabi datang ke saya pun mesti tahajud. Mulanya hitungan urusan dunia. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana satu kurma menjadi ibadah? Indah. Coba puan ke rumah, tengoklah, lihat cermin. Nanti ada yang mirip Sayyidah Aisyah. Bukan wajahnya, bukan. Ya, bukan parasnya, tapi karakternya. Ada yang senang gesit belajar. Ada yang tabah seperti Saudah binti Zam'ah. Tapi kalau seperti Sayyidah Khadijah, itu agak sulit lah. Sulit. Sayyidah Khadijah itu disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-4 sampai 5. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu punya persoalan pulang dari Gua Hira. Setelah peristiwa Iqra. Senang ke Gua Hira supaya mendapatkan wahyu. Berangkatlah siang-siang, wahyu tak turun. Belum turun. Turun dari Gua Hira, di pertengahan siang-siang, tak ada orang siapapun, kosong semua. Tiba-tiba ada suara dari atas memanggil. Muhammad. Muhammad. Nabi belum pernah tengok malaikat Jibril yang Iqra itu menyamar jadi lelaki. Dia dekat kemudian. Belum pernah nampak. Begitu lihat kanan kiri kosong, depan belakang tak ada orang. Tengok atas, Allah, ada makhluk. Kata Nabi, karena sama'i wal ard, dia duduk antara langit dan bumi. Tengok begini, Muhammad. Itu nama siapa? Nama siapa? InsyaAllah. Siang, tak ada orang. Keluar, ada yang panggil. Zata. Zata. Tengok kanan kiri tak nampak orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, ada makhluk jubah putih, rambutnya agak panjang, panggil Zata. Apa yang Tuhan lakukan? Assalamualaikum. Nah, makanya di hadisnya, faru'ibtu minhu. Aku ni takut sampai bulu kuduk ni, bulu-bulu yang ada di ini, rambut yang ada di tubuh ni naik. Jadi takut tu biasa, fitrah. Salah kalau tak takut. Yang salah tu takut ketika berbuat amal soleh. Kalau takut berbuat maksiat, bagus. Takut pada yang mengkhawatirkan, normal. Normal. Maka Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke rumahnya. Bergegas beliau. Inilah kisah yang mau saya sampaikan. Begitu sampai di rumahnya, mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah, Allahu Akbar. Tampak wajahnya saja, tengok wajahnya, hilanglah sebagian dari muskilnya. Hilang setengah masalahnya, hilang setengah problemnya. Datang dalam keadaan gelisah, takut, lihat istri, wajah istri, tengok saja sedikit, tengok wajah istri, hilang setengah masalahnya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, dibawa ke kamar tu, diberikan selimut.
Selimut berlindung dari kekhawatiran. Begitu diselimuti, selesai diselimuti, beliau berkata dengan indah sekali. Dalam bahasa kita, zauji. Sayang, suamiku sayang, engkau tu orang baik. Tidak pernah punya musuh. Engkau menyambung silaturahim. Berbuat baik dengan orang banyak. Yakinkan pada jiwamu saat ini pula, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masuk ke dalam jiwa Nabi, tenanglah semuanya itu. Lalu turunlah malaikat kemudian yang tadi itu, dalam keadaan sudah tenang. Turun kemudian, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itulah asbabun nuzulnya surah Al-Mudaththir, surah ke-74 itu. Hei orang yang sedang ketakutan berlindung di balik selimut. Sekarang kau sudah tenang, bangun berikan peringatan, dakwah terang-terangan sekarang. Ketenangan itu lahir dari aktivitas Sayyidah Khadijah. Karakternya. Ibu belajarlah seperti itu. Bapak kalau mau lihat, tuan mau lihat apakah puan sama seperti Sayyidah Khadijah? Tengok. Pulang dari bekerja, suasana penat, capailah itu, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah oleh nyonya, oleh istri di rumah. Begitu tengok wajahnya, wah, Masya Allah. Tambah masalah? Kalau tambah masalah, itu artinya belum nampak. Maka belajar. Cari oleh puan, cari. Ini hadis-hadis Sayyidah Aisyah. Saudah binti Zam'ah dapatkan itu semua. Itulah cara bermanhaj sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sekarang lah, mulailah. Ya, kalau boleh saya beri saran di masjid-masjid ini, cobalah buat kelas-kelas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Dari ulama-ulama kita di sini. Buat kelas dokter dari Al-Quran, hadisnya apa, ayatnya apa. Buat kelas untuk para pengusaha, pebisnis, ayatnya apa, hadisnya apa. Kami buat di Indonesia. Saya punya kelas-kelas pebisnis, ada 400 orang. Kelas dokter, ada 400 orang. Ada kelas ibu rumah tangga yang di rumah ada. Ada kelas pelajar, ada kelas pengajar, ada kelas praktisi kesehatan. Ada. Jadi ayat-ayatnya kita turunkan, hadisnya kita turunkan. Kita berharap dia bekerja, hadir spirit Quran dalam jiwanya. Dan semua gratis, percuma. Tak ada bayar, tak ada bayar. Saya untuk urusan akhirat tak mau saya. Saya pun datang ke sini, saya tegaskan sekali lagi. Jangan berikan saya uang atau apapun, saya tak mau. Saya datang ke sini, saya mampu, saya beli tiket. Saya cari hotel, saya tinggal. Supaya hujah saya ringan di hadapan Allah. Saya punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya telah datang ke Kuala Lumpur, saya berdakwah, saya tak minta apapun. Tak minta ringgit, tak minta apapun. Sudah saya sampaikan. Ringan saya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dan itu pilihan terserah anda. Anda mengamalkan, sila. Tidak, anda akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Datang seorang ustaz kepadamu, tidak meminta apapun. Dia telah terangkan kepadamu. Dia berikan apa yang dia mampu. Kenapa engkau tidak ikuti? Apa jawab tuan-puan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak? Saya ingatkan lagi kepada pengurus masjid, jangan berikan saya apapun. Saya ingin datang dan ringan hisab saya di hadapan Allah. Kalau mau bantu saya, tolong dalam sujud doakan kehadirat Allah. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa Adi Hidayat dan keluarganya. Itu saja yang saya minta. Tak ada yang lain.